Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan, sahabat-sahabat silat dimanapun Anda berada, dari seluruh penjuru Nusantara, dan terutama keluarga besar kami, keluarga besar kita semua, Kampung Silat Jampang. Semoga teman-teman guru, teman-teman silat dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tetap produktif. Di bulan besar ini, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berpuasa? Dari pagi sampai sore, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bahkan yang halal aja kita nggak boleh. Pertanyaannya, kenapa kita berpuasa? Apakah ini sebuah pengekangan buat kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam sebuah surat Thaha. Namanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalnal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha. Dan tidaklah aku turunkan Al-Quran ini sebagai bukan untuk membuat kita susah. Jadi dari firman ini kita bisa menggarisbawahi bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak membuat kita susah. Tentu di balik itu banyak sekali kaifiat manfaat yang diberikan kepada kita semua. Di tempat yang lain Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallaha fataran nasa 'alaiha, la tabdila bi khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Dan hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus, dan tetaplah berada pada fitrah manusia, pada fitrah agama Allah, yaitu Islam. Jadi sebenarnya agama ini, puasa dan berbagai aktivitas yang Allah perintahkan kepada kita, itu sudah ada takaran jamaah sekali. Sudah ditakar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah menyusahkan manusia. Berpuasa tentu banyak manfaat, karena ini sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah menciptakan kita sebagai makhluk. Tentu Allah tahu dong prototipe manusia kayak apa. Allah ciptakan ini, Allah tahu dong baik buruknya buat apa. Dan tentunya puasa yang Allah perintahkan ini ada baiknya buat manusia. Karena siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu siapa? Allah yang menciptakan kita. Maka Allah tahu kapasitas kegiatan ibadah untuk manusia. Lihatlah, dengan puasa kita tidak makan minimal 10-12 jam. Apa yang terjadi dengan badan kita ketika kita berpuasa selang waktu 12 jam itu kita nggak makan, tidak minum. Padahal kita mampu untuk melakukan itu. Kita perhatikan apa yang terjadi pada diri kita. Bagaimana fitrah Allah itu bekerja. Bagaimana Allah itu bekerja kepada orang-orang yang berpuasa. Tak lain adalah Rasulullah SAW bersabda lagi dalam sebuah hadis mengatakan, berpuasalah, maka niscaya kamu akan sehat. Nah, kalau tahu bahwa puasa itu sehat, itulah hikmah. Tidak ada orang yang sakit karena puasa. Tidak ada orang yang sengsara karena puasa. Tapi adanya adalah orang yang berpuasa, dijamin oleh Rasulullah, pasti akan hidupnya sehat. Coba, tadi pagi kita hanya makan jam 4 dini hari, dan sampai hari ini kita belum puasa. Belum berbuka puasa maksud saya, sampai jam sekian. Itu kita masih bisa aktivitas. Karena apa? Karena kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, bahwa puasa itu, kenapa kita berpuasa? Jawabannya tidak lain adalah karena itu adalah merupakan perintah Allah yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka sekarang tidak heran kalau menjadi rujukan salah satu bentuk pengobatan alternatif adalah peneliti luar mengatakan berpuasa itu merupakan salah satu obat bagi berbagai macam penyakit. Dengan berpuasa, maka sel-sel kita itu diberi kesempatan untuk mereproduksi hal-hal yang baru. Laparnya kita menjadi lebih tenang. Itulah kenapa kita harus berpuasa. Dan satu hal lagi teman-teman sekalian, kalau puasanya lebih dapat bonus banyak, ada satu sabda Nabi yang mengatakan, barang siapa yang ingin puasanya lebih banyak pahalanya, Nabi mengajarkan, orang yang memberi berbuka puasa kepada orang yang lain, dia akan mendapatkan pahala puasa, tidak kurang, tidak lebih. Jadi kalau kita puasa seorang diri, kita tidak bersedekah untuk kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, maka kita buat satu pahala saja. Tapi lain halnya,
kalau kita mau berbuat lain dengan bersedekah, memberi makan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang membutuhkan sekedar untuk berbuka puasa, maka di saat makanan yang diberikan kepada kita, kepada orang yang berbuka, Masya Allah, dia akan menjadikan itu sebagai pahala. Maka jangan heran kalau banyak orang di pinggir jalan, masyarakat kita itu, mereka berlomba-lomba memberi takjil, makanan berbuka puasa. Karena mereka ingin mendapatkan lebih dari pahala mereka sendiri. Jadi mari, mulai bulan ini, jangan sungkan-sungkan kita berbuka puasa untuk diri kita, juga untuk orang lain. Berikan sedikit makan kita ke masjid, ke musola-musola, atau pinggir jalan. Walau hanya 3 butir kurma, 1 butir kurma, ataupun segelas air, itu sudah cukup. Yang penting bagi kita adalah kita mengharapkan kebaikan lebih dari bulan ini. Puasa hari kita bisa dapatkan 200, 10, 30 orang. Dari apa? Dari sedekah yang kita titipkan di masjid. Kita beli 20 kilogram kurma, kita beli 1 kilogram kurma, kita titipkan. Dan berapa banyak orang yang makan kurma itu. Senantiasa kebahagiaan terpancar dari mereka dan mengucapkan doa. Dan sepanjang itulah, puasa hari itu yang mereka kerjakan juga akan diberikan, akan di-share puasa itu kepada kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberi makanan sekecil apapun di masjid kita untuk mendapatkan kebaikan, sharing pahala Ramadan. Jamaah sekalian, teman-teman sedang di mana berada, itu saja barangkali yang saya berikan sedikit dari saya. Semoga manfaat buat saya dan buat teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.